Apa materimu dulu pertama kali open mic? Ada nggak yang kau ingat? Materi ini bang, materi kayak kodian-kodian, kayak mantanku, bahas tentang mantan saya nih, dia pernah bilang ke saya, aku sayang banget sama kamu sampai mati. Mana itu bullshit? Mana buktinya? Buktinya sekarang saya belum mati tapi dia udah sama yang lain gitu. Iya. Ngincar cie. Karci. Halo teman-teman, kita kembali lagi di Guru Besar di mana kita akan belajar sama orang-orang tentang sesuatu, dan hari ini kita akan belajar dari Ali Akbar. Lancar apa nih? Gimana caranya untuk jadi juara 2? Bukan juara 1 ya. Kalau juara 1 udah biasa, Li. Ini gimana caranya udah mau menang banget tapi kalah? Intinya ini aja apa? Belum, jangan dijawab dulu. Nanti akan dijawab sama Ali. Jadi buat teman-teman di luaran sana, komik atau siapapun yang nantinya pengen ikut kompetisi, yang kalian pengen juara 2, nah itu nanti kita akan belajar sama Ali. Tapi aku nih kenal Ali itu dari Jogja dulu. Jogja, ya. Jogja. Dulu awal-awal stand up kenapa, Ali? Karena nonton Bang Hifzi. Nggak mungkin. Pembohong. Jadi ini ceritanya ya. Ini ceritanya betul. Tadi aku ikutin Suci itu dari sebenarnya Suci 2. Okay. Nah, aku tuh ngefans sama Bang Kemal Palevi. Aneh karena, soalnya. Ya, aku suka yang absurd. Tiba-tiba pas Suci 3 muncul tuh Bang Viko. Nah, ngikutin Bang Viko, suka nonton. Nah, pas Suci 4 itu aku ngerasa Bang Hifzi itu perpaduan antara Bang Kemal dan Viko. Oh, karena gendut tapi absurd. Bukan di gendutnya. Maksudnya di verbal sama gerakannya juga. Oh, kalau Viko kan banyakan verbal. Bang Kemal ininya gerakannya. Bang Hifzi kan dua-duanya tuh kadang gerakannya kadang aneh, yang poco-poco itu kan tiba-tiba poco-poco. Nah, ini verbalnya juga aneh-aneh. Nah, itu aku suka banget, Bang. Terus pas sharing UGM. Sharing UGM, Bang. Nontonnya di Suci tapi Suci 4. Suci 4. Nontonnya di Suci 4, ikutin tiap minggu. Bohong kan, gara-gara di channel aku aja kan. Tidak, sumpah ini tanya kakakku tuh sampai pas aku pulang aku ceritain tuh. Karena aku kan kontrak di Jogja itu berdua sama kakakku. Oh, itu di Jogja ya? Di Jogja. Suci 4 tuh udah ya. Terus nonton berdua, terus aku bilang ke kakakku, aku mau gabung stand up. Tapi diajak Fatijun. Fatijun udah duluan stand up. Dia yang bikin stand up UMY. Oh. Dia sama Indra Faudu ada. Enggak tahu. Saudaranya dia. Iya, enggak perlu sih. Indra Faudu tapi sekarang informasi kayak fokus gitu. puisi. Iya. Iya. Nah, terus Fatih ngajak tuh, mau ikut ndak ini sharing UGM. Terus pas sana ketemu Bang Hifzi. Oh. Situ langsung kayak, bro, nonton di TV ketemu langsung bro, gitu lah, gitu kayak orang-orang ya Allah. Sharing UGM di mana ya? Waduh, lupa waktu itu ada tuh ya di belakang UGM. ini Bang, kafenya tuh di belakang Amplas. Di belakang. Di daerah belakang Amplas itu. Iya, tahu. Masuklah situ belajar. Kenapa anak UMY ikut sharing UGM? Karena emang boleh ya? Emang boleh ya waktu itu ya? Boleh Bang. Fatih itu dia mau open mic. Dia mau open mic Jogja, terus dia mau ikut sharing dulu buat open mic. Akhirnya dia ikut, diajak aku. Aku ngomong apa di situ? Sharing. Sharing biasa aja. Iya, premis. Terus aku langsung kayak pengen coba stand up Bang. Akhirnya nulis materi open mic di Jendelo tahun 2014 bulan April. Tahun 2014 bulan April, bro. Pertama kali baju hijau. Baju hijau aku pakai. Langsung Jendelo Coffee. Terus gimana tuh pertama kali open mic gimana? Oh, di Jendelo, waduh. Udah lucu Ali dari dulu. Enggak ya? Enggak ada Bang, aku prosesnya dapat ketawa yang percikan-percikan itu aku ingat.
6 bulan bang. Oh 6 bulan. 6 bulan baru orang mulai senyum-senyum tipis lah. Iya iya, gokil lah. Nah, awal-awal tuh Allah penonton main HP kayak nggak peduli, aku kayak asik sendiri, aku nonton videoku kayak ngapain sih aku nih gini-gini. Apa materimu dulu pertama kali open mic? Ada nggak yang kau ingat? Ada lah pasti. Pasti materi pertama itu pasti diingat sampai sekarang. Materi ini bang, materi kayak kodian-kodian, Oh, cinta-cinta. Itu kodian emang maksudnya murni kodian, nggak kau? Nggak, aku kepikiran, tapi kayaknya ini udah sering deh di tulisan-tulisan gitu. Apa? Kayak mantanku, bahas tentang mantan saya nih, dia pernah bilang ke saya, aku sayang banget sama kamu sampai mati. Mana itu bullshit gitu. Bullshit. Dulu belum gini pasti bawanya kan. Gitu. Pasti belum. Masih aneh-aneh banget. Kalau sekarang udah aneh kayak gini dia. Kalau dulu belum gini pasti. Terus Bullshit. Mana buktinya? Buktinya sekarang saya belum mati tapi dia udah sama yang lain gitu. iya. Ngincar cie. Ngincar cie. Tapi kamu kan ngelihatnya komik absurd gitu kayak Bang Kemal, Viko, terus aku. Tapi materimu di awal-awal nggak aneh. Ini romansaan atau ada materi yang aneh juga? Yang aneh apa ya? Udah lupa bang. Oh, udah lupa. Iya, punya yang aneh-aneh adalah. Terus ikut tuh. Itu baru lucu setelah 6 bulan. Ikut. Setelah 6 bulan. Itu kenapa? Momen setelah 6 bulan bisa lucu itu menurutmu kenapa? Itu pasti ada proses yang panjang dong, nulis apa. Iya. Nah, telepon tuh, angkat aja dulu. Sorry. Siapa nih? Angkat aja dulu, santai. Oh, Gojek. Lah pesen Gojek Iya, apa Bang. sih? Makan. Iya bang, di rumah. Ada adekku sendiri soalnya. Halo? Ya bang. Waalaikumsalam. Akhirnya 6 bulan tuh. 6 bulan, Bang. 6 sampai bulan ketemu baru. lucunya itu Iya. apa prosesnya, Li? Ini bang, open mic terus. Open mic terus. Open mic bener-bener. terus. Aku benar-benar tiap minggu open mic. Gokil. Tiap minggu open mic bang. Seminggu sekali. Iya. Nulis terus. Nulis. Walaupun nggak nulis, ini rewrite. Sama ya itu nulis Iya, juga benar, ya? rewrite. Iya, maksudnya walaupun nggak materi Nulis baru, yang baru. tetap cari ganti punchline-nya. Yang kemarin coba bawa lagi gitu-gitu bang. Sama Fatih Jun tuh. Sama Fatih. Tiap minggu siap ikut sharing, ikut sharing di stand up Jogja, terus ikut open mic-nya. Terus pas bagusnya tuh di Jogja tuh setiap abis open mic ada evaluasi bang. Jadi kita tahu nih kesalahan kita di mana gitu. Emang dulu ngedengerin evaluasi gitu? Itu kan evaluasi kalau udah Bang Abe kan ngeri itu bang. Udah Bang Abe kan ngeri itu. Kalau kena mulutnya Bang Abe, langsung mental ya. langsung. Kalau yang nggak kuat-kuat keluar dari komunitas. Langsung hilang. Ada nggak ya anak komik di Jogja yang gara-gara omongan Bang Abe keluar? Ada? Ada kayaknya. Ada sih, kayaknya. harusnya. Banyak. Itu yang bikin mental anak Jogja kuat-kuat itu kalau ya Bang Abe ya. Kuat, betul-betul dikasih. Kalau kita kan baik-baik tuh. Kalau kayak aku ngomonginnya masih baik-baik. Masih, Kalau iya. Bang Abe nggak lucu dibilangin ya. Langsung Ya, patahin semangatnya langsung. Patahin semangatnya di awal pokoknya. Kalau dia pergi berarti mentalnya nggak kuat. Kalau dia balik dan belajar berarti mentalnya kuat. Gokil Bang Abe itu. Tapi kau pernah dapat ini evaluasi dari Bang Abe yang keras gitu? Keras. Bang Abe itu Bang Abraham Tino ya teman-teman. Dia Iya. nggak punya Instagram tapi dia punya Twitter. Dia sering bawain materi yang gokil-gokil lah pokoknya. Gokil pokoknya. Nanti dia punya show juga kayaknya apa show-nya? Sama Slow Burn. sama Ya Bang Iqbal. itu belilah ditonton ya. Sama Bang Iqbal. Sama Bang Iqbal Kutul juga keren tuh. Apa kau pernah dapat yang anjing nih Bang Abe gitu? Pernah nggak apa? Pernah Bang. Di mana? Dia bilang ini kau ngapain di sini? Gitu. Iya. Ya Allah. Lawan ngapain di sini? Lawan gitu. Respect banget. Pelatih mental stand up Indo Jogja ya. Kalau sama aku nggak pernah dong, pasti digituin nggak pernah. Iya. Bang Abe tuh langsung. Bang Abe langsung, kau ngapain di sini ya? Terus habis itu apa yang terjadi? Sedih. Itu sedih Bang. Kena. Bang Itu Abe. setelah berapa bulan open mic? Belum sampai kayaknya. Belum sampai 6 bulan. Belum sampai 6 bulan. Kayaknya 1-2 bulan lah. Oh, baru awal-awal. 1-2 bulan. Awal. Terus?
buat ngapain di sini? Coba cari bakat lain. Ya begitu. Gimana tuh Bang Abdi? Kalau lu digituin Bang Abdi. Kalau nggak kuat langsung selesai tuh. Bang Abi kalau udah evaluasi begitu ngeri. Bukan evaluasi materi ya. mental. Langsung ke mental. Terbaik bro. Terbaik. Cuman setelah itu evaluasi kan kayak ngerasa harus ini nih harus di-push nih. Harus balas. Kok harus? Maksudnya harus balas penampilan yang harus balas sebelumnya. penampilan. Iya. Setidaknya lebih baik dari yang kemarin. Sampai akhirnya kamu pecah di 6 bulan ya. Kamu inget nggak pas pecah pertama kali itu materimu apa, Li? Pertama kali itu ini Bang, pertama kali materi ini aku masih ingat. Itu belum P3K berarti ya? Belum. Ini materi tentang masih cinta. Oh, masih cinta. Iya, kayak, aku ingat dulu Ali cinta-cintaan. Cinta Bang, cinta. Jadi kenapa sih orang-orang yang galau tuh suka dengar lagu galau? Kayak galau sedikit nyanyi lumpuhkanlah ingatanku, hapuskan tentang dia. Najis gitu. Bilang najis. Udah. Itu udah ini tuh. Delivery-nya udah bagus tuh. Najis. Ada gitu, pas nyanyi tutup mata, pas najis gitu. Najis. Udah bagus tuh. Najis. Langsung apa? Ngapain sih dengar lagu-lagu galau kayak begitu? Saya sebagai anak UMY yang Islami, saya kalau galau saya dengar lagu religi. Nah, ini kayaknya agak ingat ya. Saya dengar lagu yang Umi. Soalnya panggilan sayang kami Abi sama Umi. Gitu. Ingat. Dari awal pertama kali. Itu udah ketawa tuh ya penontonnya. Ketawa. Apalagi di kampus itu. Padat LPM padat itu. LPM kan kampus kan harus cinta-cinta begitu selesai. Ya. Selesai. Udah dari situ lucu-lucu terus ya. Lucu. Sampai akhirnya ikut lomba juara langsung. Pakai materi itu. Ikut lomba juga berarti ya? Lomba Bang. Pejuang lomba juga ya? Iya di Jogja. Pertama kali menang? Menang lomba ini Bang. Di museum Dirgantara Angkatan Udara di yang ngadain mereka. Iya, di situ. Yang juri itu kalau nggak salah Trio A. Ya, Mas Anang, Mas Alit sama Mas Awang. Itu aku masih di Jogja ya? Masih Bang. Masih. Terus juara. Itu pas pas lomba itu tuh aku perjuangan Bang. Kenapa? Karena aku di kontrakan kan berdua sama kakakku. Motor tuh cuma satu. Nah aku pas bangun, aku langsung ambil motornya pergi. Kakakku nih mau kuliah. Jadi ditelepon dia marah-marah Bang. Ditelepon dia marah-marah bilang. Terus? Hampir maki-maki kalau nggak salah waktu itu. Maki-maki bilang, aku udah panik. Untungnya dia telepon tuh setelah aku tampil. Jadi udah lagi nunggu pengumuman. Iya, kalau sebelum tampil rusak ya. Langsung, waduh gimana nih pas pulang nih. Udah panik tuh pasti pulang dimarah-marahin habis-habisan. Tiba-tiba pengumuman, wih juara. Dapat duit tuh? Dapat duit. Berapa tuh? 1 juta. Lumayan, 1 juta. Gokil bro. 1 juta sama piala tinggi banget Bang. Tinggi banget di piala. Aku bawa pulang gitu, piala pegang set. Bawa pulang set. Tangan satu tuh ya. Tangan satu set. Yang kiri? Yang kiri. Yang megang yang kiri? Yang kiri, yang pegang piala kiri. Oh ya bukan yang kanan? Yang kanan kan gas. Gas. Gimana pegang gas. Ya bisa gini ini tapi gini. Agak berlebihan ini Mas ya yang ini. Yang ini agak berlebihan. Agak anjing. Agak anjing nih yang ini nih. Terus dengar pengumuman juara bawa pulang sampai rumah buka pintu pelan-pelan. Sebelum kakakku marah, aku udah kasih amplop. Kau kasih berapa? Ini hadiah 1 juta kita bagi 2. Beneran kau bagi 2? 500. Oh dia gopay, kau gopay. Langsung nggak marah, langsung dia upload video sama upload fotoin piala sama amplopnya di foto set. Terus dia upload di IG. Dia bilang proud of you.
Tapi kabarnya gara-gara kakaknya Ali nggak kuliah hari itu drop out ya, Liga? Enggak ya? Tidak, dia lulus. Dia lulus. Kirain di DO. Udah tuh bangga ya kakak. Bangga dapat. Terus ikut lomba. Itu belum P3K berarti ya? Belum. Belum Udah, P3K. tapi udah lomba ya. Lomba Bang, itu aku ikut lomba lumayan. Itu dulu waktu zaman lomba lawan-lawan terberatnya siapa tuh? Kalau pas zaman aku dulu tuh sama Benny, sama Bang Benny tuh yang ngiri ya. Najis. Tuh orang tuh Benny. Bau tai. Bau anjing. Oh, Benny dulu ada Bang Denny Yamin dulu tuh pada ikut-ikut lomba tuh. Bang Yusril nggak mau dia ikut lomba dia. Bang Chandra? Bang Chandra iya kok Chandra Leo sih Chandra Reo. Kalau zamanmu siapa yang ini? Aku kalau zamanku ini Bang, aku selalu head sama J Arif. Oh J Arif juga ada lucu tuh ya zaman itu ya. Aku bahkan waktu itu tuh hitung-hitungan kita Bang jumlah yang juara. Nah. Aku sama dia tuh posisi 76. Aku 7 kali, dia 6 kali juara. Jadi masih menangan head. Sampai terakhir aku udah masuk suci, jauh deh. J Arif membuat band. J Arif malah fokus ke musik. Parah. Tapi J Arif lucu banget. Lampung juga dia Bang. Lampung. Punya usaha ini sekarang J Arif apa? Ini akrilik. Apa sih namanya? Jackcraft. Silakan kalau orang-orang Jogja yang mau beli Jackcraft. Ini bagus itu. Itu sama J Arif berarti. J Arif sama Pencel. Oh, Sidik Pencel juara juga. Sidik Pencel juara juga. Lucu dia aneh dia kalau dia aneh. Ayam. Tadi dia yang ayam gimana? Burung apa ayam? Burung. Materi. Ini manggil kan. Ayo. Luki, kloper. Luki, kloper. Ayam juga ada. Ayam ada ya gini, nengok ayam yang dia bawa motor terus ayam yang di pinggir malah menengah gitu. Cica. Semua hewan pokoknya deh. Fokus di hewan. Stand up hewani pokoknya kalau dia. Bukan nabati dia stand up hewani. Pencel terus siapa ya? Yang paling sering itu Bang, aku Pencel sama. Kau berarti kalau ikut P3K tuh barengannya Pencel? Aku masih ingat. Aku Pencel, J Arif, Fatih Jun. Oh, Fatih Jun ya ikut ya. Istiqomah. Oh, ya. Iya, Tulus Rega itu yang mana lupa aku. ada WM juga Bang. Iya. Sama siapa ya? Mukmin tuh 4 ya? Enggak. Bukan. Julai enggak. Julai yang next ya? Priska nggak sih? Enggak, Priska nggak ikut. Priska tuh baru. Waktu aku ke Jogja aja baru tahu ada Priska. Julai itu angkatan aku, maksudnya P3K aku apa yang Bang Mamat? Jaduk. Sangit, Jaduk sama Sangit. Jadi itu buat teman-teman yang nggak tahu, jadi kalau di Jogja itu ada namanya program P3K. Namanya itu pertolongan pertama pada komika itu. Bikin-bikinanku doang. P3K. Itu Bang Hip yang bikin. Iya, jadi konsepnya. Oh iya, pelopor bro. Harusnya pada makasih sama gue. Banyak ketemu nih bro. Enggak, jadi ini bisa dicontoh ini sama teman-teman di kota lain. Kalau sekarang kan kebanyakan lomba gitu kan. Iya, kompetisi. Iya, kompetisi ya. Kalau sekarang kompetisi ada mentoringnya juga sih kalau di kuliah di komunitas-komunitas. Kalau dulu itu, kalau di Jogja itu kita sistemnya kayak kelas gitu, kayak sekolah. Terus endingnya adalah bikin show gitu. Kelulusannya bikin show. Ali, abis itu Bang Mamat, Mamat. Aldo dari situ juga ya. Iya. Aldo. Yang lainnya enggak sukses. Itu doang sih. Julai apa? Udah balik perawat di NTT. Perawat di NTT. Aneh banget. Lucu banget. Karena kan ini waktu itu Dipontrak kan Bang Ifzi, Bang Rispo sama Ageng ya. Ageng ya benar. Tapi mentor kita tuh ada 4. Yusril, aku, Mukti,
Bang Rispo. iya. Sama kepala sekolahnya. Kepala sekolahnya Om Mimo. Om Mimo tuh ada komik Suci 2 ya. Cuci dua. Suci 2 itu dia yang itu salah satu guru Iya, juga lah. guru dia, juga. Guru tuh di sana. Nah terus kamu kalau pengen jadi komika itu ya karena ngeliat tadi ya Suci itu Suci, ya. Bang. Bukan. Awalnya Dari awal sebenarnya cita-citamu apa sih, Li? Ngalir Bang, aku nggak ada tujuan nggak hidup. ada cita. Iya. Sampai Tapi sekarang. kuliahmu apa dulu? Akuntansi. Akuntansi. Itu juga masuk kayak pengen kuliah aja. Oh, nggak tahu jurusan-jurusan. Yang penting karena pengen kuliah. akuntansi itu yang paling umum lah yang Iya. diketahuin orang lah akuntansi lah gitu. Disuruh sama itu juga sebenarnya bapak sama ibu. Ini masuk ini aja akuntansi prospek kedepannya bagus. Oh gitu. Bisa masuk ke semua. Oh ya. Terus kau iyain. Terus iyain tes lolos masuk kuliah akhirnya kuliah. Terus kau dari aneh ya orang gak ada cita-cita. Saya ada terlalu ganti-ganti kalau cita-cita saya. Terlalu ganti-ganti, terlalu ambisius orangnya tapi nggak ada yang terlalu sukses ya. Semuanya biasa aja gitu. Nah, Li, terus dari proses kau mulai berkomunitas sampai akhirnya masuk Suci itu berapa lama berarti? Dari komunitas sampai kalau ke Suci kan di 2000 aku baru masuk 2021 Bang. Oh, pertama lama masuk juga kompetisi tuh. Suca. 2004. Oh iya Suca ya. Iya, 2000 berarti 2014 ke Suca itu tahun 2017. Oh 3 tahun. 3 Lumayan tahun. lah itu cepat. Suca juara? Enggak juara. Oh nggak juara ya Suca. Juara. Kau berapa besar sih Suca? 7 besar. Lumayan lah itu. Lumayan. 7 besar. Tapi itu gimana? Waktu di Suca maksudnya kenapa sampai 7 besar doang itu kenapa? Karena aku udah prediksi ini Bang, kayaknya juga nggak bakalan jauh deh. Karena aku mikir stok materiku nggak banyak. Karena kalau kompetisi emang harus punya stok yang banyak deh, biar ada bensin sampai jauh gitu, melangkah di final, sampai ke final. Kayak Bang Remin kan gitu juga kan. Kalau nggak salah dia tuh punya tabungan banyak stok materi biar sepanjang show pas tema apa dia punya nih stok materi kayak begini. Nah, walaupun setengah-setengah kadang dimasukin materi lama setengah sama bikin baru setengah. Nah, aku tuh kehabisan bensin pas di 10 besar. Emang Remen Suca ya? Suci. Kalau Remen Suci kan. Kompetisi Nggak ada kan. Suca kan dia. Nah, aku pas 10 besar tuh udah habis. Bahkan Bang Gilbas udah bilang, wah keluar nih. mentor udah bilang, wah udah keluar aja li katanya gitu Bang Gilbas. Bagus, respect. Keluar aja li, oke. Harus gitu. Oke Bang. Harus dipatahin semangatnya. Nggak usah langsung. semangat. Oke Bang, langsung keluar. Baru di Suci. Baru di Suci. Di Suci. Nah kan itu ada proses dari Suca kau nggak juara. Terus sampai akhirnya di Suci itu juara gitu Li. Apa aja yang dilakuin selama 4 tahun? Terus apa, ya 4 tahun deh sebelum masuk Suci itu apa yang kau lakuin? Sebelum masuk Suci? Iya. Aku ikut itu. Tapi emang berniat pengen masuk Suci? Kalau tahun itu enggak. Tahun itu enggak. Aku udah Fuck lah kompetisi gitu. Kenapa tapi? Aku udah mikir ini Bang, materi juga udah nggak ada. Materi kan, materi udah aku sering bawain di beberapa kali. Waktu itu juga udah tapping super Bang. Ya, oh iya benar. Jadi sudah dibawain. Ya, udah terus ikut Subi aku pernah Bang. Oh iya juara Iya, Ali. Subi itu materi udah banyak kebuang di situ. Iya. Nah makanya pas Suci, aduh materi apa lagi ya? Udah pas aku ditelepon sama ini Bang, Bintang Emon. Bintang Emon. Aku posisinya di Ternate lagi COVID. Bintang telepon, kau nggak ikut Suci? Nggak Tang, aku ini nggak ada materi. Terus ini sama Bintang, kau ngapain sih di Ternate gitu? Kau ngapain sih di Ternate? Aku bilang main badminton Tang gitu. Iya sumpah Bang, karena pas COVID lagi rame-rame banget itu badminton di sana, dan aku lagi proses belajar juga. Aku udah naik ke C. C itu apa maksudnya? Ini apa? Atlet. Bukan, kan ada ininya kelas-kelasnya, grade-nya. Dari D aku udah naik C. Udah naik C. Aneh bener ya orang ya. Udah naik C, mau ada tujuan itu Bang. Terus udah aku main badminton Tang. Terus kau sebenarnya apa sih yang kau cari gitu kata Bintang. Terus itu saya bilang gini deh, kau
kau ngerasa dalam hidup yang kau pernah dapat prestasi apa? Ada skillmu tuh di mana? Ya sejauh ini yang dapat prestasi cuma di stand up, Tang. Ya terus apa yang kau pikir? Gila, Iya, motivator. motivator lah, bro, Bintang. bintangnya mau. Gitu. Apa yang kau pikir? Terus dia bilang, ya udah kau ikut audisi online. Langsung aku Disuruh ikut audisi online. pakai materi spesial. Itu mah Ali udah orang-orang udah pada tahu lah itu namamu kan, maksudnya kan di Suci 9 itu. Di Suci 9. Iya, Karena sebelum Suci aku ini Bang. Subi gitu kan. Subi sama ikut itu apa stand up gunung, stand up. Iya, udah pada gitu-gitu. tahu kan. Nah, terus gimana tuh ikut online tuh? Ikut online, audisi online dapat ini. Golden ticket. Yang juriin siapa? Ultimate. Bang Panji. Bang Bang Panji. Udah tahu Bang Panji Bang juga Radit, lah. Bang Radit sama Cing Abdel. Hmm. Cing Abdel audisi online itu aku ini tampil setelah tampil dikomentarin ini. Di belakangmu ada kipas ya gitu. Karena posisinya audisi online, aku nggak ada tripod, aku sandarin di belakang kipas, sandarin di kipas HP-ku dan kipasnya nyala. Jadi pas tayangan bunyi Jadi masih itu, oh iya bang, ini kipasnya nyala, ruangannya panas. Oh pantas katanya emang. Habis itu langsung dapat ini bang, dia dapat golden ticket. Golden ticket. Ya. Nah, gimana tuh proses sepanjang lomba itu kan pasti ada banyak yang dilakuin, strategi gitu. Apa yang kau lakuin? Pas zaman Covid lah gitu kan. Ya. Itu cukup berbeda ya kondisinya karena kalau pas zaman nggak Covid kan yang kita hibur ya penonton beneran gitu. Ya. Tapi kalau pas Suci 9 itu benar-benar juri doang kan. Juri doang. Apa tuh yang kau lakuin, Li? Ini Kenapa kayaknya diem? maksudnya teman-teman Kenapa yang diem? mau ikut cuti juga kayaknya udah nggak bakal dapat nih pengalaman kayak yang Iya, angkatan iya, kita tapi nih. ya nggak apa-apa, maksudnya bisa Iya. di-share aja gitu. Nah waktu itu tuh yang aku ngerasain tiap minggu tuh harus bikin materi baru dan kita tuh stres bang, terutama saya ya. Itu waktu itu aku sampai pokoknya didatangin psikolog terus dibilang udah Depresi. stres lah, maksudnya dibilang udah stres Tapi emang tahap kedua. separah itu sih ikut kompetisi, sumpah. Badanku tuh kayak nggak pernah ada, Yo. nggak pernah ada masa tenangnya gitu. Kayak kita tuh dipaksa mikir, terus. dipaksa buat nulis gitu. Baru ini nih, baru habis pengumuman close mic. Terus yang close mic orang lain, kita di sini tuh udah mikir, aduh minggu depan materi apa ya gitu. Langsung udah mikir Capek materi. banget tuh. Tapi otak mikir terus, apalagi kita dikurung bang, kita nggak kemana-mana kan. Ya, Di kalau dulu karantina. kan aku sempat pulang. Ya, kerja, kita tuh gitu-gitu cuma di kan. hotel, betul-betul cuma di kamar. Aku sama Ben Danio satu kamar. Oh. Cuma di kamar. Oh, kau Sampai- stresnya gara-gara Bendanium. Coba temanmu yang lain. Ampun Ben. Respect Ben. Karena kan Bendanium pendiam orangnya kan. Diajak pendiam. ngobrol juga mungkin dia nggak begitu banyak. Nah, kau stresnya gara-gara Ben. Iya, udah. Hey Ben. Enggak sih, sebenarnya dari dulu udah nggak suka sama Edit ya, jangan tuh bahaya banget. Terlalu bahaya itu. stres pokoknya stres. waktu itu. Tapi sebelum itu nggak pernah ngerasain yang kayak gitu. Sampai maksudnya dalam hidupmu nggak pernah stres Nggak pernah, gitu? Nggak pernah itu aku ngerasa betul-betul titik terendah. terendah. Titik terendah bang. Gokil. Titik terendah. Ada titik terendah. Keren hidupnya mas, ada titik terendah. Sampai mikir mau mati bang. Sampai Mau mati, segitunya. iya. Sampai mikir. Kenapa? kayaknya itu Udahlah bakal close lama. mic aja gitu. Iya, aku jadi ya di ini aku terapkan di kompetisi. Setiap minggu aku pengen keluar. Setiap minggu aku pengen keluar bang. Strategi yang aneh nih. Jadi karena terlalu lama terkurung, aku tuh udah pengen keluar dari sini. Aku tuh setiap minggu aku nih tujuanku pengen keluar, tapi aku pengen ngasih penampilan terbaik. Pas keluar itu. Iya. Makanya kalau misalnya aku keluar, berarti tujuanku berhasil. Aku keluar nih. Senang gitu.
nggak keluar. Ya iya, ya itulah itu nothing tulus sih, Nothing tulus. jadinya. Jadinya nothing tulus, Bang. Itu juga kayaknya yang aku terapin juga sih. Kalau bisa pas aku keluar tuh bukan pas aku nggak lucu gitu. Jadi ya emang pas lagi bagus-bagus aja gitu yang keluar lain dalam gitu. keadaan yang Husnul khotimah lah kalau Husnul istilahnya. khotimah di Ngerti nggak, Bang? Semua dunia pusatnya Islam, Bang. Nggak percaya ya. Terus akhirnya nah pas di final tuh udah nggak kuat, udah betul-betul stresnya udah nggak. Udah parah. Udah sampai aku nangis di depan Bang Radit. Kan ada kelas kan di mentoring Bang Radit. Bang Rio pertama tuh masuk, setelah Bang Rio aku tuh satu-satu tuh. Itu harusnya ngasih ini, kasih tahu materi apa yang mau dibahas. Terus pas aku nggak ada materi, aku nangis. Aku bilang, Bang, aku pengen pulang. Aku pengen pulang, begini udah ini segala macam udah nggak mampu. Terus akhirnya dari Bang Radit langsung ke orang Kompas, Mas Parno dan segala macam. Akhirnya dikasih pulang aku 2 minggu, seminggu. Karena jedanya tuh 2 minggu baru final. Iya. Jadi aku pulang ke Ternate. Seminggu. Ternate atau Jogja? Ternate baru, habis itu baru balik lagi. Jadi Jadi pas final itu full materi lama, maksudnya materi lama Bang kebanyakan. Karena udah nggak mikirin. Iya. Udahlah gitulah. Udah juara ini. Udah juara ini kan, maksudnya udah juara 2. Ya udahlah gitu. Jadi salahnya di situ Bang sebenarnya, maksudnya tapi aku juga dalam pas itu juga keadaannya nggak bisa dipaksain, udah parah udah banget. parah banget. Itu sampai datengin psikolog. Katanya stres tuh ada 3 tahap, aku udah tahap kedua. Anjing. Iya. Dari 1, 2 udah tahap kedua tuh. Anjing, bentar lagi gila Muli. Iya. Kalau panjang kompetisinya gila kamu Li. Tapi sebenarnya dia balik kompetisi juga banyak pikiran tuh, ada beberapa pikiran. Tapi itu kan aku kalau ngeliat kamu di panggung ya Li ya, maksudnya senyaman itu kamu deliverymu, maksudnya di balik itu ternyata ada stres-stres. Iya Bang. Kalau aku kan orangnya ya dikerjain, maksudnya ada apa kayak ya dikerjain, diusahain gitu. Tapi kalau ada di panggung mah ya udahlah bodo amat lah gitu. Dan kamu tuh kelihatannya kayak aku gitu, kayak ya udah di panggung mah enjoy gitu. Termasuk di kompetisi juga kayak gitu aja kan. Tapi ternyata di balik itu ada stres yang parah banget ya. Ada banyak pikiran, banyak ini segala macam tertumpuk di kepala. Sebelum itu prosesnya mau sebelum menikah tuh, jadi kayak mikir kalau mau menikah nanti gimana gitu-gitu. Maksudnya? Kepikiran pengen nikah, jadi kayak iyo Bang. Anjing aneh banget, apa sih? Ternyata itu. Ibaratnya pengen nikahnya yang bikin stres bukan. Ya satu-satu lah. Banyak. LDR. Kau juga kali pindah Ternate itu gara-gara pacarmu ini? Enggak juga. Oh enggak. Baru ketemu pas di sana. Ketemu pas balik Covid baru ketemu itu. Langsung nikah. Terus kalau sekarang udah lewat lah masa-masa itu ya? Setelah nikah, setelah menikah. Kenapa? Apa yang bisa menyebabkan? Ternyata obatnya ngewe Bang. Nggak sumpah Bang, maksudnya. Kan bisa ngocok sebelumnya. Tapi nggak dapat feel-nya. Tapi kayak, pokoknya nggak tahu setelah menikah nih, bahkan berat badanku naik Bang, jauh 2 kali lipat. Harus ngewe berarti ya untuk merilis stres ya. Harus ngewe tuh teman-teman ya. Karena katanya kalau kita keluarin itu kan itu apa yang itu pikiran endorfin itu. Endorfin. Hormon-hormon itu jadi bahagia tuh. Pantes Rimbo bahagia dikeluarin terus sama Rimbo. Sama kan ada Bang Abdi soalnya kalau dia serumah sama Bang Abdi dikeluarin terus. Pokoknya setelah menikah, alhamdulillah Bang udah jauh. Udah enak. Tapi menurutmu sepenting apa sih suci buat komika Li? Suci itu penting sekali. Kenapa? Karena dari awal emang di masa sekarang
Kan sekarang maksudnya kan orang tuh bisa bikin show, bisa bikin konten dan jadi terkenal dengan, maksudnya ya dikenal orang dengan sendirinya aja gitu. Masih sepenting itu nggak? Kayaknya masih, kalau di stand up-nya masih Bang. Karena orang walaupun misalnya bagus tapi kayak misalnya bagaimana ya? Bagus. Kayak misalnya kalau misalnya sudah suci, itu kayak orang bilang, wih komik suci nih gitu. Iya, Jadi bagus lah. Anjing. Penting sih Bang menurut Penting ya. penting. Iya. Suci, walaupun Yang ada penting menurut aku di suci itu belajarnya sih. belajarnya. Iya. Nggak tahu ya, di aku itu kayak ada banyak mentoring, ada banyak kelas, itu yang ngebangun kita semua tuh anak-anak suci itu lebih struggle gitu di industri gitu. Betul. Kau dulu kalau COVID juga tetap ada kelas-kelas, Li? Ada Bang kelas-kelas, tapi aku pas kelas awal-awal nggak ikut karena aku kena COVID. Iya, pas awal-awal di swab kena COVID. Masih Dan di akhirnya Ternate nggak ikut. berarti? Udah di karantina tapi dipindahin hotelnya. Ke hotel yang karantina, hotel COVID. Hotel COVID. Iya, kelasnya Matias Mucus. Pak Matias Mucus aku nggak Acting ikut. ya, kelas acting ya. Acting, Selalu ada nggak itu ya. ikut. Dimanapun. Suca juga dapat. Oh iya. Suci juga dapat. Itu sih iya betul penting sekali itu ilmu-ilmu yang didapat sama kayak ngedorong kita buat bikin materi terus. Iya, mentalnya terasa ya, kompetisi bikin materi terus setiap minggu gitu. Termasuk bikin Ali jadi stres juga. Siapa yang sampai stres gitu juga ya kalau di kompetisi-kompetisi lainnya? Adakah? Tahu deh. Nggak ada sih kalau yang sampai stres kayaknya. Tapi kalau yang pusing-pusing sih Banyak. Bang David selalu sakit, Bro. Selalu sakit. Tiap minggu selalu sakit. Selalu masuk angin kalau dia. Bang Apip cacar, Bang Apip. Cacar mah ya, karena ini. Oke, Li, ini terakhir ya, Li, apa satu nasihat dari kamu buat teman-teman yang pengen ikutan suci, mungkin dari audisinya atau misalnya udah masuk kompetisi, apa yang pengen kamu sampein, Li? Sebenarnya suci ini yang paling terpenting tuh cuma di audisi. Pas audisi. Intinya pas udah kompetisi udah jalan aja, nothing tulus aja sih. Intinya tuh ada di 3 menit audisi ini. Materi apa yang kau akan kasih nih buat tunjukin ke orang-orang kalau misalnya kau itu komika yang bagus. Nah itu menurutku kuncinya di audisi, Bang. Audisi berarti Iya. ya? Besoknya mau keluar pertama juga ya? Iya. Nggak jadi apa-apa sih. Nggak lah, Bang Uus jadi Rispo juga jadi terkenal gitu kan. Jadi intinya audisi. Oke, Ali, terima kasih sudah main di Guru Besar. Kita ketemu lagi di Guru Besar berikutnya. Dadah, Assalamualaikum. Salam.